Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas 1 Raja-Raja pasal 20. Mengikuti pasal 19. Kita kemarin melihat keadaan Nabi Ilya. Kemarin kita melihat keadaan Nabi Ilya, dia memohon kematian, dia memenangkan Raja Ahab. Dia menang dari Isabel. Dia membunuh Nabi Baal dan tidak membunuh berhala Baal dan tidak membunuh Isabel, Baalnya Isabel, dan menghadapi ancaman dari Isabel. Dia dalam ketakutan dan dia tidak mengikuti yang terjadi dan dia maksudnya marah ya sama Tuhan dan memohon ingin mati. Dan kita dulu juga bisa begini sama seperti Nabi Ilya. Jadi karena Nabi Ilya ada pikirannya sendiri, dia tidak dengan pikirannya sini dengan pikirannya Tuhan itu sama, dan dia merasa semestinya dengan begini. Jika Tuhan tidak dengan begini, dia tidak bisa. Dan kita juga melihat Nabi Ilya itu suka membanding-bandingkan. Saya sudah mendengar dari nenek moyangnya dan tidak sebaik nenek moyangnya, dan terutama terhadap Nabi Musa, karena sama-sama di dalam padang gurun. Dan kita lihat Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan menampakkan diri kepada Ilya sangatlah berbeda. Tuhan berkata kepada kita jangan suka membanding-bandingkan. Dan setiap orang pengalamannya dan juga hadap caranya Tuhan itu sangatlah berbeda. Dan kemarin kita melihat Tuhan berkata kepada Ilya, ya sudah cukup, kamu tidak ingin bekerja, ya sudah. Maka saudara-saudara semua, kamu jangan berkata kepada Tuhan, saya tidak ingin kerja. Di saat kamu berbicara kepada Tuhan, kamu tidak ingin kerja, kamu mengancam Tuhan. Kamu merasa kamu indispensable. Kamu itu tidak, jangan ada kekurangan yang tidak ada kamu, tidak ada. Jadi dalam Tuhan tidak ada orang pun yang tidak bisa diganti. Dia merasa dirinya sendiri tidak bisa tuh digantikan. Dia merasa di dalam Israel itu hanya dia sendiri yang menjadi nabi. Jadi Tuhan, kamu tidak ada saya, kamu tidak bisa apa-apa. Sekarang saya ingin mati, saya tidak ingin bekerja. Sebenarnya dia mengancam Tuhan, terhadap Tuhan tuh marah. Saudara-saudara semua, kita boleh tawar-menawar sama Tuhan. Kita jangan ketekan sama roh keagamaan. Kita boleh, kita bertawar menawar sama Tuhan. Jangan sampai di hadapan Tuhan tuh kita merasa Tuhan paling hebat tuh. Jadi Tuhan mesti memakai kita. Kalau jika Tuhan tidak memakai kita tuh, Tuhan tidak bisa apa-apa. Ya saudara-saudara semua, Tuhan ingin memakai gereja 611. Tapi gereja 611 bukan indispensable. Jika kita tidak dipakai Tuhan, Tuhan bisa membangkitkan siapapun. Menyatakan semua kehendaknya. Ayat 20.
membicarakan ini. Kita membahas kembali yang kemarin Ilya yang belum selesai dibahas. Jadi kamu tidak ingin, Tuhan berkata kamu tidak pergi bekerja, ya sudah kamu pergi. Tuhan penuh kasih karunia memberi kesempatan sekali dan 2 kali. Dan kita lihat tuh Elia tuh di dalam keadaan depresi. Dan dia sudah berbicara dan lupa dan berbicara lagi dan itu lagi. Dan saya tuh sangatlah ini dia bekerja dengan segegenya cuma saya seorang diri, dan Tuhan berkata apapun dia selalu berkata dengan ini. Dan akhirnya Tuhan berkata, baiklah, kamu pergi mengurapi 3 orang Raja Alam atau Hasad menjadi ini ya Yehu ya. Itu Yehu adalah menjadi Raja Israel. Dan kita melihat tuh 2 raja-raja tuh tanggal 8 ya, bahwa kita bisa melihat keadaan ini. Dan kita sampai di 1 Raja pasal 20 dan 21, 22, dan masih ada 10 pasal lagi baru bisa terjadi. Dan Hasil baru diurapi, Yehu baru diurapi, yaitu yang ketiga itu mengurapi Elisa dan bangkit menjadi nabi ya, menggantikan Elia. Kalau pergi mengurapi 3 orang ini, kamu tidak mau bekerja, sudah cukup. Tapi kita tidak, apakah Elia itu mengurapi Hasil dan Yehu? Tidak. Yang ketiga dia mengurapi Elisa. Dia ada apa mengurapi Elisa? Saya beritahu kalian, hanya separuh. Dia sampai di Elisa ayat 19 mulai. Dan Elisa masih juga mengebacakan 12 pasang lembu ya. Ada 12 pasangnya, jadi cukup baik ya. Dan dia sampai sana melemparkan jubahnya kepadanya, dan jubahnya ditaruh di tubuhnya. Kalian ingat, dia memakai jubahnya menutupin kepalanya, tidak mau melihat Tuhan, kehendak hatinya Tuhan tuh apa, dan tidak ingin tahu, dan boleh ketemu dengan Tuhan, dia tidak ingin. Saya tidak suka padamu. Aku tidak suka padamu. Diterjemahkan pakai bahasa Mandarin ya. Dia penuh dengan depresi, dan akhirnya jubahnya diletakkan kepada tubuhnya Elisa. Sebenarnya jubahnya itu pernah bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya kemuliaan Tuhan di tengah-tengahnya, dan diberikan pada Elisa, dan diberi taruhnya. Dan sudah pas dia tuh diberikan pada Elisa itu, dia langsung pergi di ayat 19. Setelah Elia pergi, ketika Elia lalu dari dekatnya, dia melempar jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya. Saya berpikir dia sudah melemparkan jubahnya dan pergi. Lalu Elisa
mengejarnya. Elia, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawab Elia, baiklah pulang dahulu, ingat apa yang telah aku perbuat kepadamu. Karena for what have I done, apa yang telah saya lakukan. Kamu mau pulang ya pulang. Apa yang saya kerjakan, saya tidak melakukan apa-apa. Sebab ini Tuhan memerintahkan dia mengurapi Elisa, dan apakah dia mengurapinya? Tidak. Dia hanya kerja separuh. Melemparkan jubahnya kepadanya. Sebagian dia dilempar kepadanya itu, bukannya jubah itu diberikan kepadanya, hanya dilempar, maksudnya ditaruh, terus akhirnya diambil lagi jubahnya dan dipakai dia dengan begini caranya ya. Pastor Joshua memperagakan ya, jasnya Pastor Joshua dipakaikan kepada Pastor Jason. Dan Elisa tuh pergi mengejarnya, dan saya beri salam terakhir ya, selamat tinggal itu sama kalau saya akan datang. Dan Elia berkata, apa urusannya dengan saya, kamu mau pergi ya pergi, kamu ambil keputusan sendiri. Dan kita lihat Elisa itu sangat tuh penuh dengan menggebu-gebu ya, dan pulang memotong, menyembelih ya, dan memasak sepasang lembu dan memasaknya dan memberi makan pada orang-orang, lalu bersiap-siap mengikuti Elia dan melayaninya. Dan dia tidak lagi membajak lembu lagi ya, membajak dan mengikuti dan bangkit, go after, mengikuti Elia, save him, dan melayaninya apa yang dia butuhkan, dan dia lakukan apapun dan menjadi muridnya, dan begini dan terus mengikut melayaninya. Dan kita melihat apakah Elia itu ada mengajarkan apa-apa? Tidak ingin mengajarnya. Elia masih di dalam kemarahannya. Jadi 3 perintah yang Tuhan perintah kepada dia, jadi hanya 1/3 itu 1/6 hingga seluruhnya. Ini adalah Elia. Dia tidak ingin bekerja. Tuhan terakhir menyuruhnya dia bekerja, dia tidak ingin bekerja. Ini apakah kalian, di saat kalian tidak ingin bekerja, di saat kalian begini, apakah Tuhan tidak berdaya? Tapi kita melihat Tuhan terhadap Elia masih penuh dengan kasih karunia. Akhirnya Elia kembali ke Gunung Karmel, dan kehendaknya Tuhan terus berjalan. Dan kita di sini melihat Tuhan mempersiapkan Elisa, dan Elisa Tuhan yang pilih. Dan saya terus melihat, dan kita melihat zamannya Elisa, zamannya Elia sudah berlalu. Dan Elia cuma keluar sekali. Sebenarnya saat itu ada kehendaknya Tuhan supaya Elia bisa melihat satu hal. Kamu sebenarnya tidak usah takut dengan Isabel. Isabel tidak bisa membunuhmu karena ada saya. Dia bagaimana bisa membunuhmu?
kamu tidak usah takut. Sebenarnya Tuhan juga berbicara kepada kita, kita tidak usah takut. Dan Tuhan tidak ingin kamu mati, tidak ada seorang pun yang bisa mati. Kamu tidak bisa mati, terbunuh ya. Jadi kamu tetap mengikuti Tuhan. Kita lihat lagi ke pasal 20. Kita melihat tuh tema. Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk mempengaruhi keadaan. Saya itu sebenarnya memiliki keputusan. Keputusan itu sebenarnya adalah di tangan Tuhan. Bukan kita yang mengambil keputusan tentang segala hal. Tuhan bisa memakai kita mengambil keputusan. Di sini terlalu. Sebenarnya Tuhan bisa memakai siapapun juga untuk mengendalikan keadaan. Siapapun juga bisa. Tuhan bisa memakai Ilya. Dan Ilya merasa dia hanya seorang diri yang melayani Tuhan. Hanya dia seorang yang menjadi nabi. Dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan. Dan Tuhan berkata, saya meninggalkan 7.000 orang yang tidak pernah mencium bau. Dan kita pasal 20 kita ada 7.000 orang yang tidak ada nama dan marganya itu datang keluar. Dan seperti Ilya datang 17 itu datang keluar. Di sini memberitahukan kepada kita, Tuhan pasti telah mempersiapkan. Seperti Tuhan mempersiapkan Ilya. Dan Tuhan juga mempersiapkan orang lain. Tapi Ilya tidak tahu. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan. Kita melihat satu tempat itu Tuhan sudah mempersiapkan. Supaya kita mesti mempunyai suatu kepercayaan. Bukan hanya yang mata kita lihat dan kita dengar. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar. Dan perkataan Tuhan, kita mesti percaya sampai akhir. Ini juga terhadap orang yang dalam pembuangan dan juga terhadap kita setiap orang hari ini berbicara. Tuhan pasti mempunyai persiapan. Mempersiapkan orang yang Ilya tidak bisa lihat. Tuhan bisa memakai setiap orang. Setiap orang Tuhan mempersiapkan padanya. Saya membagi 3 tema. Tema ayat 1 sampai 20. Yaitu tentang Samaria. Tuhan membuat Raja Ahab menang. Dan dia memakai nabi. Dan kita lihat pasal 20 dan 20. Kita membagi 3 keadaannya. Pasal 20 ada ayat 21 ini ada 3 bagian. Ayat 1 sampai 20 yang bagian dari depan. Itu pas di saat Samaria dikepung di pertolongannya. Aram itu Syria. Itu rajanya Benhadad. Dan dia mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang Israel. Dan ayat 9 itu Israel menjadi raja ya, yaitu. Tapi di sini rajanya Benhadad ya, tapi sebenarnya raja Arab itu mesti dimusnahkan. Jadi kadang ini begini terjadi. Sebenarnya Tuhan ingin memusnahkan Benhadad, ini kehendak hati Tuhan. Dan sini Benhadad itu datang untuk menyerang Ahab. Sebenarnya Tuhan ingin Ahab menang. Kehendak hati Tuhan.
tidak bisa kita pikirkan. Sebenarnya Ahab tuh sangat jahat ya, sangat kejam. Tuhan ingin memusnahkannya. Tapi dalam peperangan dengan Aram dan Syria itu Tuhan ingin Ahab menang. Tuhan bagaimana membuat ini nyata? Jadi Raja Aram tuh mengutus prajuritnya untuk menista ya. Dan bersama begini pesan benar, emas dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Perkataan ini ada sangat besar ya. Aku ingin uangmu semua dan juga ingin anak istri-istrimu dan anak-anakmu. Semuanya adalah milikku. Ahab bagaimana? Ahab kata boleh. Ahab ada orang yang tidak mau mengambil keputusan, dia tidak bisa berkata tidak boleh. Ayat kelima. Dan utusan itu kembali lagi. Boleh, nggak apa-apa. Raja Aram berkata tidak apa-apa. Dan kamu beri pada saya baik. Tapi saya tidak sangat percaya padamu. Dan saya mengutus orang itu datang untuk melihat keluargamu. Apakah kamu menyembunyikan? Saya mesti menggeledah semuanya. Keluargamu dan keluarga pegawai-pegawaimu, yang apa yang digeledah domainmu akan diambil yang mereka suka ya mereka ingin dan mereka ambil. Dan pegawai ini pergi dan berkata dan pergi. Ahab bagaimana? Jika kalian bagaimana? Kalau apapun juga sudah tidak, saya akan ini ya. Tidak. Saya akan berperang padamu ya. Maaf salah terjemah ya. Apapun sudah tidak ada, maka saya akan bertarung dengan kamu. Tapi Raja Ahab tidak berkata tidak. Dan dia mengumpulkan orang-orang tua dan berkata padanya, bagaimana terjadi? Dan mereka berkata tidak boleh. Dan baru berkata kepada Raja Aram tidak boleh. Dia tidak mengambil keputusan. Tuhan dengan terus melindunginya, tapi dia tidak mengambil keputusan. Tapi Raja Ahab sangatlah lemah. Dan akhirnya Raja Aram datang menyerangnya. Ayat 13 sampai ayat 16. Ayat 13 sampai 16. Dan lihat, tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab. Lihat, tiba-tiba ada seorang nabi keluar. Nabi ini bukan Elia, bukan Elisa, tidak ada namanya. Tetapi lihatlah, ada seorang nabi tampil dan berbicara pada Ahab. Begini firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat lama itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Yaitu satu nabi yang tidak ada nama keluar dan berkata perkataan ini. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, begini ya firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan mulai perang? Jawabnya, kamu sendiri, engkau yang berperang, memimpinnya. Kemudian Ahab menghitung jumlah pemuda pengiring itu 230 orang.
Dan juga merasa tidak cukup dan menghitung jumlah seluruh rakyat ada 7.200 orang banyaknya. Dan juga ya masih ada tentara yang Nabi Aram tuh banyak dan ada 32 raja. Jadi peperangan ini tidak bisa untuk diperang. Jadi Ahab keadaannya itu sangatlah lemah. Dan kita lihat peperangan ini bagaimana berperang. Ayat 16 sampai 21. Dan Tuhan membuat semua apa yang Nabi nubuatkan itu menang. Dan Benhadad Raja Medaba tuh pergi minum-minum sampai mabok-mabok ya. Dan kita melihat siapa yang membawa orang muda ini. Tapi Ahab tidak berani pergi dan dia mengikuti pemuda pengiring kepala itu baru datang. Ayat 19. Sementara itu keluarlah mereka dari dalam kota. Dan orang itu siapapun langsung membunuh dan orang Aram itu pergi melarikan diri dan dia itu mengejarnya. Ayat 21, juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Dia sudah berperang menang, Ahab baru keluar ya dari kota itu. Sebenarnya Raja Ahab itu sangat lemah, tidak mengambil keputusan dan tidak berani pergi untuk berperang. Dan Tuhan membuatnya dia menang. Sebenarnya Tuhan bisa memakai siapapun. Tuhan ingin Ahab menang dan Ahab menang. Dan Tuhan memakai Nabi untuk berbicara kepada Ahab. Dan Tuhan memakai 230 pemuda. Walaupun di dalam bimbingan Ahab dan mereka juga menang. Firman Tuhan dinyatakan. Di sini juga ditaklukkan kepada bangsa Israel dan pembuangan dan juga berbicara kepada kita. Di saat itu juga Ahab juga melihat ini Tuhan bekerja. Tuhan penuh dengan kekuatan. Tuhan membuat dia menang, dia menang. Dan firman Tuhan dia mesti mendengar. Melalui peperangan ini dia mendapatkan satu pengajaran. Tuhan ingin memusnahkan Ahab. Tapi membuat Ahab itu mengalami dengan Tuhan. Tapi apakah Ahab bersedia berbalik? Tapi kita melihat Ahab tidak berbalik. Dan kita juga peperangan yang kedua. Ayat 22 sampai 30 tentang Afek ya. Ayat apa? Bukan deh. Ayat 22 ya, lalu ayat 22 lalu tampillah Nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, biarkan baiklah kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkan apa yang harus kau perbuat, sebab pada penggantian tahun Raja Anak dia lanjut menyerang engkau. Ini Nabi yang tidak ada namanya keluar. Nanti tahun depan ya Raja Aram akan datang menyerangmu, maka kamu mesti memperkuatkan diri. Tahun depan juga akan terus lagi berperang. Dan kita melihat itu Raja Alam dan itu mengubah peperangannya. Kalau dia berkata alat tuh Israel ada ala gunung, maka kita tidak boleh lagi berperang dengan di gunung. Kayak kita berperang melalui dengan tanah rata ya. Dulu kita memakai 32 raja itu. Dan 32 raja ini seperti tidak bisa ya, tidak sehati. Maka mereka tuh berperang sendiri-sendiri. Jadi kita mesti bersatu ya. Maka seluruh raja ini kita pecat semua dan jadi raja ini mengambil keputusan dan menjadi bersatu
disatukan ya. Jadi dengan begini satu tujuan untuk pergi berperang, dan kita juga tidak cukup, dan yang sudah mati berapa yang mati kita kembalikan lagi, dan kita sekali lagi berperang dengan mereka, dan mereka mengubah cara berperangnya dan pergi untuk menyerang Ahab. Ayat 26, dalam tahun yang berikutnya Behadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Efek untuk berperang melawan orang Israel. Ahab ditindas selama 1 tahun. Jadi tuh mereka tuh pergi saling menghadap-hadapan ya, seperti kumpulan domba saling berhadapan. Setelah beberapa ke belakang orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti duduk kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang memaji negeri itu. Tapi Tuhan ingin orang Aram itu musnah, ingin Ahab menang. Nah, di saat ayat 28, Abdi Araya datang lagi bertemu kepada Raja Israel, yaitu mendaratkan tampil Abdi Ara dan tidak tahu siapa, dan Nabi juga tidak tahu siapa, dan Abdi Ara juga datang nggak tahu siapa namanya, dan sampai kepada Raja Ahab dan berbicara kepada Ahab. Orang Aram tuh mengkata ya, kalau Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah datar, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Yaitu Abdi Ara yang tidak tahu siapa itu sebenarnya Tuhan yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan pakai, dan tidak tahu siapa, tapi Tuhan memakainya dan memberitahukan perkataan ini kepada Ahab. Semuanya pasti diserahkan di dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan kasih karunia kepada Ahab, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan, supaya kamu berubah, kamu mendengarkan firman-Ku. Saya memberikan perkataan ini, saya melindungimu. Dan akhirnya bangsa Israel dan orang Aram itu berkemah berhadapan selama 7 hari, dan akhirnya mereka berperang. Yaitu 21 itu separuhnya selama 70.000 itu tinggal ya, dan seluruhnya lainnya pergi dan sembunyi di dalam tembok ya, pergi melarikan diri dan masuk ke kota, tapi akhirnya bersembunyi di kamar yang satu kamar. Dan akhirnya tembok itu rubuh, yang mati tinggal 10.000 orang, dan yang sisanya itu datang lagi padanya. Akhirnya tembok itu rubuh, dan akhirnya 27.000 orang jauh mati lagi. Jadi tembok itu rubuh, jadi tidak bisa untuk bertahan. Kenapa tembok itu rubuh? Jadi kenapa dua kelompok domba yang kecil itu tidak bisa menang ya? Karena Tuhan ingin firman-Nya dinyatakan. Tuhan memakai siapapun juga untuk membuat satu hal yang besar. Siapapun juga Tuhan bisa mempersiapkanmu dan memakaimu, walaupun Elia tidak ingin ya melakukannya. Tuhan ingin memusnahkan Raja Aram untuk meninggikan Hazael. Elia tidak melakukannya, dan melalui tangannya Elia tuh sebagai hasil bekerja, dan Elia tidak melakukannya. Akhirnya Tuhan memakai abdi Tuhan dan juga memakai nabi, dan Tuhan melindungi Ahab dan Israel, dan mereka menang. Apakah Ahab sudah mendapatkan satu pengajaran? Tuhan mengharapkan Ahab mendapatkan satu pelajaran, mendengarkan firman Tuhan, mengharapkan dia bangkit mengambil keputusan, mengikuti Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan.
Tapi Ahab tidak mengambil keputusan dan tidak bertobat. Dia tidak mengubah dan Ahab juga tidak mau berubah. Maka Tuhan bisa melakukan satu hal, segala hal. Tuhan juga bisa tetap bekerja. Dan kita melihat bagian tidak ayat 31 sampai 3 itu orang yang tidak mendengar firman Tuhan pasti harus musnah. Kita juga membagi 3 keadaan yang ayat 31 sampai 34. Dan kita melihat Ahab membuat perjanjian dengan Raja Ahab. Tuhan ingin membunuh Raja Aram, tapi Ahab berbuat perjanjian dan melepaskannya. Jadi Raja Aram itu menyerahkan diri ya, dan mengutus orang untuk bertemu dengan Ahab ya. Dan tuh mereka tuh datang untuk mendengarkan perkataan Ahab. Ayat 32, lalu mereka mendirikan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, hambamu Ben Hadad berkata, kiranya Tuanku membiarkan aku hidup. Jawabnya, masih hidupkah dia? Dia saudaraku. Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segera mereka berpegang pada perkataan itu lalu berkata, memang saudaraku Ben Hadad. Lalu memanggil Ben Hadad ke Ben Hadad. Lalu raja mengundang Ben Hadad lalu naik ke atas kereta ya. Dan tadi bersama naik kereta kudanya ya. Dan Ben Hadad tuh membuat satu segalanya ya. Saya menyerahkan diri dan saya apa yang saya sudah ambil daripadamu akan kukembalikan, dan juga boleh kamu membuat pasar bagimu di Damsyik, ada tempat di tempatmu. Jadi kamu boleh melihat, memperhatikan saya sudah menyerahkan diri ke semuanya itu. Maka Ahab tuh membuat perjanjian lalu kembali pergi. Ahab tidak mendengarkan firman Tuhan dan dia tidak bertanya pada Tuhan, dan akhirnya mengambil perjanjian kepada orang ya. Sebenarnya Tuhan ingin memusnahkan Raja Aram, tapi Ahab tidak melakukannya. Ayat 3, seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya, atas perintah Tuhan pukullah aku. Tapi orang itu menolak memukulnya ya. Yaitu segerombolan Nabi ada satu murid. Dan ini sebenarnya Nabi ini itu seluruh jumlahnya ya, ada rombongan Nabi, ada satu muridnya, ada seorang a man as the son of the prophets. Seluruhnya, jumlah seluruhnya. Sebenarnya Tuhan meninggalkan banyak nabi, dan nabi ini banyak anak dan murid, jadi hanya salah satu yang keluar dan tidak tahu siapa, dan keluar dan mau bicara dengan Ahab. Dari sini dia berdeklarasi tentang kematian Ahab dan menyuruh orang memukulnya, tapi orang itu tidak mau mendengarnya. Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menangkap engkau dan maka kamu akan mati diterkamnya. Jadi mesti mendengarkan firman Tuhan, pasti akan mati. Dan orang itu pas keluar dan mati ya, diterkam singa. Lalu
and man as the son as the prophet. Jadi orang ini nggak tahu siapa lagi. Dia dari salah satunya ini, dan dia bertemu satu orang dan menyuruh ya pukullah aku. Yang orang pertama itu dia memukulnya, akhirnya mati. Yang kedua akhirnya dipukul. Pukul kamu tidak mukul bisa mati. Akhirnya yang kedua ini memukul akhirnya sampai meriam mukanya ya, dahinya tuh menyamar dan membarut dengan kain. Dan juga Ahab lewat dan Ahab menang dan sangat senang. Aram sudah menyerahkan diri ya. Dan Nabi ini berdiri tengah jalan dan menunggu Ahab keluar, dan Ahab keluar dan dia langsung berteriak. Dan Ahab berkata, ada apa? Dan dia berkata pada Ahab, mengadulah hal itu kepadanya. Ketika hambamu maju ke tengah perkara, tiba-tiba ada orang meninggalkan barisannya itu membawa padaku dan berkata, jangan ada orang ini. Dan tapi dia tahu kenapa orang ini pergi menghilang ya. Dan orang ini akhirnya memukul saya sampai begini. Jadi raja, kamu mesti membuat satu pengadilan. Dia membuat satu. Orang ini memukul saya sampai sangat luka parah. Lalu Ahab berkata padanya, Raja Israel berkata kepadanya, begitu juga kamu sendiri mengetahui tidak ada satupun yang menetap begitu. Kamu sendiri berkata, karena kamu sudah tidak menjaganya, maka kamu mesti mengambil keputusan itu. Jadi orang itu pergi. Kamu ada orang yang menyuruh kamu melakukan ini dan membuka kamu sampai begini. Kenapa kamu datang begini? Jadi sesuai dengan keputusanmu, jadi tidak bisa lagi dikatakan. Jadi saya tidak ingin lagi memberikan satu keputusan pengadilan. Dan Nabi itu membuka kasih. Pas Ahab melihat itu, oh Nabi. Lalu segera ia membuka kain barut dari mata, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai orang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka ya maumu adalah yang ganti nyawa dan rakyatmu ganti rakyatnya. Lalu Raja Israel pergi ke istana dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Sekarang giliran Raja Ahab yang punya depresi ya. Firmannya Nabi ini ya, nubuatnya Nabi mesti dinyatakan. Kita mesti lagi itu. Terus Tuhan bisa berkuasa padanya, dan Tuhan bisa memakai siapapun. Dan juga ada Nabi, ada Abdi Allah, ada Amen of the Son of the Prophets. Tuhan bisa memakai siapapun juga. Tuhan melakukan satu hal, ada kehendak hatinya. Tuhan masih terus memberi kesempatan kepada Ahab untuk berubah. Ahab tidak berubah. Tapi di sini kita juga melihat Tuhan ingin memakai Elia, tapi Elia tidak ingin dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata pada Elia dan berkata pada bangsa Israel dan berbicara pada kita. Tuhan bisa memakai siapapun. No one is impossible. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mewakili. Hanya kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan bisa melihat. Saudara-saudara semua, kita dalam keadaan kita sekarang ini, kita banyak melihat, kita banyak mendengar, tapi banyak hal kita tidak bisa melihat. Tapi kita juga tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat kehendaknya hatinya Tuhan. Kita tidak bisa melihat seluruh rencana Tuhan. Yang kita lihat hanya sedikit. Jadi terhadap sekarang ini kita mesti mempunyai kepercayaan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita berjalan ke dalam kebenaran, mengikutinya.
Kita seperti Elisa, mempunyai dengan api-api mengikuti Tuhan. Kehendak hati Tuhan pasti dinyatakan. Kita melihat Elia, kita jangan mengancam Tuhan, dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan saya tidak mau lagi bekerja. Kita mesti bertanya pada Tuhan, kehendak Tuhan itu apa? Hamba-Mu mendengar. Tuhan, saya bersedia mendengar. Saya tidak bisa melihat, kamu kasih tahu saya bersedia mengikuti-Mu. Di dalam sejarah ini, dalam keadaan apapun, saya percaya pada-Mu. Karena Tuhan yang berkuasa tentang segalanya. Tuhan juga bisa memakai saya, memakai gereja kita, mempengaruhi keadaan yang besar. Karena mempengaruhi hal yang besar bukan saya, tetapi Tuhan. Saya hanya bersedia mengikuti, saya bersedia mendengar, bersedia memberitahukan terhadap keadaan ini. Penglihatan Tuhan itu bagaimana? Tuhan sebagai banyak orang bangkit untuk mengikuti-Mu. Kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus, kita mesti bangkit melakukan hal ini. Tidak jauh salah takut. Jangan seperti Ahab tidak mengambil keputusan, mendengar ini dan mendengar sana, dan terus ingin mengubahnya, tapi dia tidak ingin berubah. Akhirnya dia jarang kejar kematian. Hanya mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti Tuhan, pasti akan diberkati. Tuhan pasti akan memakaimu. Walaupun kamu tidak ada namanya, tapi Tuhan bisa memakaimu. 20 tahun yang lalu, saya juga sebenarnya tidak ada orang yang tidak ada nama, orang yang di dalam pembuangan, orang yang tidak membutuhkan. Di dalam saya itu tidak ada orang tuh bisa menganggap saya. Di saya percaya Tuhan Yesus, saya itu dengan hati yang berapi-api seperti Elisa. 20 tahun dibaptis, dan saya bangkit untuk melayani Tuhan, mengembara, mulai dari nyapu halaman dan nyapu sampai sekarang ini. Hati saya tetap berapi-api, hati saya tetap Tuhan terhadap kepercayaan, dari tetap mengejar dari renungan pagi dan firman khotbah, dan saya membaca firman Tuhan, dan saya merasa Tuhan terus memberitahu kepada saya, memberitahukan kehendak hatinya supaya saya memahami kebenaran firman Tuhan. Saya juga merasa Tuhan memberitahukan pada saya itu menanam selama 50 tahun, dan saya berada cepat mengikuti Tuhan supaya kehendak hati Tuhan itu dinyatakan. Saya juga mengundang saudara semua. Hari ini kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Ini ada jalan kemuliaan. Pasti akan berkati kalian. Mari kami mengucapkan, kita datang untuk berterima kasih. 因你心事的慈爱，在我一生中经历你同在，我献上感谢，以你怜悯恩典，全都为我预备。主，我感谢你，主，我感谢你。 一生中经历你
上我，在我今天领受，我今天领受你奇妙恩典，献上我，赞美耶稣是万军耶和华，你是万军之耶和华，你为我预备所有，你为我预备所有，你是万军之耶和华，你为我成了大事，我相信你，我相信你怎样对我说，事情也要怎样成就，我要在列国中观看，赞叹你奇妙的作为，我相信你，我相信你怎样对我说，事情也要怎样成就，我要在列邦中述说，高举你属天的荣，你是万军之耶和华，你是万军之耶和华，你为我预备所有，你是万军之耶和华，你为我行了大，你是万军之耶和华，你是万军之耶和华，你为我预备所有，你是万军之耶和华，你为我行了大事，你为我行了大事，你为我行了大事。哈利路亞，哈利路亞，神係萬軍嘅耶和華，你係萬軍嘅耶和華。 Haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan ya Tuhan yang paling besar. Tuhan bukan hanya Tuhan ada yang menang. Kamu buat kehidupan kami menang. Kami memilih kami, Tuhan kami terima kasih memuji-Mu dan saat ini melalui firman Tuhan, doa Tuhan memilih kita dan melalui setiap orang tuh semua kehendak Tuhan kita berterima kasih pada Tuhan. Kita setiap orang yang Tuhan pilih dan Tuhan sudah memilih kita, kehidupan kita di dalam rancangan tangan Tuhan dan Tuhan mau memakai kita. Tapi saudara-saudara Tuhan, tapi hati kita apakah dalam hati berapa api kita tetap mengikuti Tuhan dan kita memohon Tuhan sekali lagi kita menyalakan api saat kita pertama kali mengikuti Tuhan dan memohon Tuhan masuk di dalam kita. Kita melayani Tuhan di dalam hati yang berapi dan mengikutinya. Kita bersama-sama kita berdoa melalui bahasa roh. Dan bakarlah kami supaya api kami itu tidak padam dengan sepenuh hati mengikutimu. Tuhan kami terima kasih dan memuji-Mu. Tuhan memilih kami setiap orang, biarpun kita dalam keluarga, kalau dalam tempat kami kerja di dalam gereja ini, Engkau memilih kami. Tuhan bisa memakai kami setiap kami. Kami sangat kecil dan kita tidak berguna, tapi dalam keadaan ini abdi Allah dan juga nabi. Jika bersedia mengikuti-Mu dan Tuhan memberikan satu keadaan ini dan Tuhan panggilan Tuhan berikan pada kami dan mohon Tuhan memberikan kepada kami orang yang melayani-Mu dan sekali lagi supaya kami tahu kami ada yang sudah dipilih. Tuhan kami terima kasih memilih memuji-Mu, kami melihat kami orang di dalam kerajaan Tuhan dan menjadi satu bencana yang paling baik
mendengar doa kami dalam Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan penuh kekuatan. Dan siapa tuh menang dan siapa menang. Kita datang sini dalam renungan pagi ini. Dan sebagian yang sudah menang. Yang sudah menang dari kamu bangun pagi-pagi datang ke gereja renungan pagi. Dan juga masih apa lagi yang kita dimenangkan. Masih apa lagi yang kita dalam demam. Kita berdua kita saling berbagi dalam kehidupan kamu. Kamu sudah dimenangkan. Apakah kamu rendah diri tidak mendengarkan firman Tuhan dan sulit untuk mendengarkan firman Tuhan, berdua orang berbagi, kamu mesti menghadapi semua kelemahan kamu, jadi saling mendoakan.我哋分享完可以彼此禱告。 Sudah berbagi dan saling mendoakan.主，我哋多謝你，你不斷嘅俾我哋機會，不斷 Tuhan kami berterima kasih dan terus memberi kami kesempatan di dalam kelemahan kami, engkau menerima dan membantu dan melalui otoritas kita dan terus berbicara. Tuhan, kami ya kadang tidak tahu bagaimana berubah. Kita tidak mempunyai kekuatan ini, tapi kadang kami merasa saya tidak ada, saya tuh tidak bisa. Ya, di saat kami berkata
otoritas berkata kepada kita, kita tidak bisa mendengar, dan melalui keadaan berbicara kepada kita, kita tidak mendengar. Kadang kita juga takut dan juga tidak percaya diri dan tidak mengambil keputusan. Di dalam hati kita masih banyak kelemahan. Terkadang kita juga benci pada diri kita sendiri. Kita tidak suka pada diri kita sendiri. Tuhan, kami berterima kasih melalui firman pagi ini, memberi lagi kesempatan kepada kita. Kita tahu mengikutimu, ide hatimu, kami bisa berubah. Karena Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Tuhan, kami berterima kasih mendengarkan doa kami dan terus membimbing kami mengganti kehidupannya semenjak itu dalam tanganmu berjalan yang kamu pakai dengan api-api melayanimu. Terima kasih. 要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣。大家一同起立。我已經決定。我哋用呢首詩歌去回應我哋嘅神。 Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita melalui pujian ini menjawab panggilan Tuhan, mengikuti Tuhan dan tidak akan berbalik. Kita mengambil keputusan mengikuti Tuhan dan tidak berbalik. 要跟隨耶穌，我已經決定要跟隨耶穌，永不回頭，永不回頭，永不回頭，永不回頭。弟兄姊妹，我哋眯埋眼。 弟兄姐妹，我们闭上眼睛。 Saudara-saudara semua, mari kita pejamkan mata. Roh Kudus, Engkau mengalir di tengah-tengah kami, menyinari kami. Engkau yang ingin kami mengubah bagian apa yang diubah, supaya kami setiap orang, pikiran kami, hati kami tertuju pada Tuhan. Kehendak hati Tuhan pada kami, rancangan Tuhan. Anakku, semua apa yang kamu tetap pertahankan, kamu letakkan, serahkan pada Tuhan. Roh Kudus, terhadap hati kami, Engkau letakkan dalam hati kami. Mohon tanganmu kalian letakkan di dada kamu. Please use yourself in God's friend. Kamu tidak mempertahankan apa yang kamu pikirkan. Kamu letakkan diri kamu sendiri dalam semua rancangan Tuhan. Tuhan berkata padamu, anakku, saya bisa memakai setiap orang. Saya bisa memakaimu. Biarpun kamu tidak ada namanya, siapapun tidak ada orang mengenalmu, tidak ada orang bisa menganggap kamu, karena kamu tidak ada apapun, tidak ada status. Tapi Tuhan berkata padamu, out of the blue I can see you. Saya bisa memakaimu. Tidak ada siapapun yang bisa terka. Dirimu kamu serahkan pada saya.
saya membimbingmu. Berjalan-jalannya saya tunjuk untuk kamu. Kamu berbicara apa yang saya menyuruh kamu berbicara, dan kamu sendiri juga mengambil keputusan mengikuti saya, bukannya mengikuti dunia ini, mengikuti rakyat, mengikuti harta, mengikuti hidup yang tentram. Kamu mengikuti saya, jalanmu yang kamu jalan akan bertambah terang. Saya terhadap hati saya terhadap dunia ini, dan Tuhan berkata padamu, anakku, saya ingin memakai kamu. Apa yang kamu bicara, firman yang kamu bicarakan akan mempengaruhi dunia ini, karena engkau ada perantara dari firman saya. Kamu mesti berjalan ke jalannya saya. Letakkan semua dan juga depresimu. Saya adalah Tuhan. Kamu mesti tahu, karena saya adalah Tuhan. Saya mengendalikan sejarah, saya mengendalikan semuanya. Kehendak hati saya, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan. Tidak ada orang pun yang bisa melihat dengan jelas, juga kamu sendiri. Kamu dengan kepercayaan mengikuti saya. Saya terhadap sejarah ini akan dinyatakan melaluimu. Saya ingin memakaimu. Banyak hal yang kamu tidak bisa pikirkan dan kamu juga tidak bisa dengan jelas. Kamu merendahkan diri, mengandalkan saya. Kamu juga jangan melihat kamu ada apa. Saya bisa memakai siapapun orang yang sangat lemah. Saya juga seperti saya juga bisa memakai Ahab. Dengan sedikit tapi bisa banyak. Lemah menjadi kuat. Karena ada firman saya. Firman saya pasti dinyatakan. Anakku, kamu mesti tetap mengikuti saya. Supaya kehendak Tuhan di dalam hatimu terus dinyatakan. Rohmu mengikuti Tuhan memberitahu kepadamu, dan kamu berkata kepada Allah Bapa, saya percaya. Allah Bapa, saya bersedia mengikuti. Roh Kudus ada dalam pikiranmu, di rohmu, hatimu mengikuti, supaya semua ini dinyatakan. Dengan dalam matamu terlihat Tuhan bagaimana memakaimu, supaya kehendak hati Tuhan di dalam kehidupanmu dinyatakan. Kamu berdiri di mana kamu semestinya berdiri dan berbicara seperti apa yang kamu mesti bicarakan. Tuhan ingin menjagamu, meliharamu, akan meliharamu, walaupun dalam keadaan tempat kamu kerja dan di dalam rumahmu, dalam suatu pelayanan dan suatu negara, dalam suatu masyarakat. Tuhan juga ingin memakaimu. Tuhan ingin kamu bisa melihat semua yang nyatakan. Di dalam roh kamu melihat, di dalam keadaan dunia nyata juga akan dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, Tuhan menyerahkan seleranya di dalam tanganmu. Kamu pasti itu menang. Kamu akan tahu saya adalah Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, Tuhan hari ini apa yang Tuhan berikan padamu pasti dinyatakan. Amin. Tuhan akan memakaimu, berkatimu, memberi kamu damai sejahtera, memberi kamu kekuatan dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Terima kasih Tuhan.